Torikoh. Yang pertama, tolong ngaji tasawuf, ngaji torikoh di pondok ini. Baik ngaji coretan, kitab torikoh, atau ngaji kupingan, Bandungan. Nanti diadakan baik yang tiap hari, atau per minggu, atau per bulan, atau per malam Jumat, atau per sahriahan malam Jumat. Kenapa sebabnya? Saya tidak ingin murid saya bertorikoh tanpa ilmu, bertorikoh tanpa dalil tasawuf, dalil torikoh, dalil kitab. Pengetahuan. Maka di sini, insya Allah di pondok kita Al-Mubarak, insya Allah kita sedang belajar kok. Kita siapkan kitab-kitab torikoh, kitab-kitab tasawuf. Ada beberapa kitab di sini, kurang lebih 40 lebih kitab. Dari mulai kitab Fathul Ghuyub, Jalalul Khatir, Anwarul Qudsiyah, Jamil Usul fi Awliya, Gunyah, Inaratul Duja, Hususul Hikam, Futuhatul Makiyah, dan kitab-kitab yang lain yang semua yang ngebahas tentang tarekoh, termasuk yang tentang disiplin ilmu tarekoh, semuanya ada di sini. Makanya kita di sini dengan dasar kitab itu kita mempunyai dalil, kita bisa mengetahui mana ini yang memang sesuai dengan tarekoh, mana yang tidak. Ini mursyid yang sesuai dengan tarekoh, dengan yang tidak. Nah, kita tidak menghakimi dengan asumsi, dengan pribadi, dengan sangkaan, dengan kehasudan, kedengkian, tidak. Tetapi kita berdasarkan kitab yang dikaji pesantren Al-Mubarak ini. Begitu untuk mengantisipasi tarekat yang liar dan mursyid-mursyid yang liar. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim media Ngumpul Kahang TV ingin mewawancarai Abah sebagai pendiri Ponpes Tekian Mubarak. Pertanyaan yang pertama, Bah. Kenapa Ponpes ini dinamakan Pondok Pesantren Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Mubarak yang bertepatan di Cinangka itu? Kenapa itu, Bah, dinamakan Al-Mubarak? Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Mustafa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dinamakan TKN itu karena memang di sini diprioritaskan santri pengajar itu harus bertorikoh. Itu Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dinamakan Al-Mubarak itu dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya sudah merampungkan pesantren ini, saya kesulitan beri nama. Dan kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala saya munajat pada Allah. Allah memberikan nama Al-Mubarak. Itu ternyata gelar yang diberikan kepada seorang wali kutub pendiri Thorikoh Sadiliyah, yaitu Syekh Abil Hasan Ali Asyadili, yang panggilannya ya Mubarak, Al-Mubarak. Itu asal masalnya. Itu pertanyaan pertama, Bah, ya? Iya. Yang kedua, Bah, kapan Ponpes Tekian Al-Mubarak ini didirikan dan bagaimana cerita yang melatar belakangi sehingga Ponpes ini bisa berdiri hingga saat ini, Bah, berkembang pesat begitu? Pesantren ini berdiri tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Awalnya ini tadinya tidak membuat pesantren karena saya tahu diri saya tidak bisa ngaji, tidak bisa ibadah, dan tidak punya uang. Ini awalnya kebun. Kami tadinya membuat hanya sebuah gubuk. Tapi lama-kelamaan banyak orang yang datang ingin ngaji, ingin tinggal, ingin sholat, ingin dzikir. Akhirnya karena keadaan itulah dengan dana yang ada, saya membuat gubuk-gubuk. Sehingga dari hasil keringat sendiri, kalau tidak salah tanpa bantuan siapapun, alhamdulillah berdiri gubuk-gubuk. Pada saat itu tanggal 9 bulan 9 tahun 9 kami dirikan, kami undang para kiai, para tokoh masyarakat. Itu latar belakangnya. Jadi bukan cuma buat ngaji doang ternyata di sini awalnya, Bah, ya? Bukan. Apa sebagai apa sih namanya? Yayasan kayak gitu, Bah, ya? Tidak, bukan yayasan. Bukan. Ini awalnya tempat hanya sebuah gubuk, kemudian banyak orang datang bertanya, berkonsultasi
tentang agama, tentang problem dirinya, tentang keilmuan. Akhirnya mereka butuh tempat ibadah, butuh untuk sholat, sehingga keadaan itulah yang mengharuskan saya membuat gubuk-gubuk untuk mereka nginap dan musola untuk mereka sholat. Dengan berdirinya Ponpes Tekian Al-Mubarak ini pasti ada cerita dari Abah, entah itu Abah bisa mendirikan Ponpes ini, proses Abah belajarnya di mana, guru Abah siapa saja, sehingga Abah ini bisa jadi mursyid di Ponpes ini, Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang pandangan dari beberapa pesantren kan pasti beda nih Bah ya. Mungkin hanya pondok pesantren, tidak ada Thorikoh Qadiriyahnya. Nah mungkin ini justru menarik sekali Bah, unik sekali gitu. Abah belajar dari mana saja, siapa saja guru Abah, sehingga Abah toh di sini pondok pesantren Tekian Al-Mubarak. Oke. Setelahnya saya lulus SMA sekitaran 86, saya sengaja untuk tidak melanjutkan kuliah karena saya ingin pesantren, saya ingin menjadi orang yang benar. Tahun 86-an tersebut, kalau tidak salah, saya pertama kali pesantren di Kiai Solihin, murid Syekh Sempur, Purwakarta, di Kampung Kabayan, Pandeglang. Nah, kemudian saya meneruskan pesantren ke Kiai Haji Marsam Cikuya dan melanjutkan pesantren ke Kiai Haji Kamerawi Cigonang. Tapi di sana di Cigonang saya tidak lama, mungkin hanya setengah tahun. Dan selanjutnya saya di Beat Thorikoh sekitar tahun 92 oleh seorang mursyid, oleh Abah Fahrudin Kadubaleor. Tahun 95 saya dibiat kembali oleh beliau, yaitu Thorikoh Qadiriyah. Jadi dari 92 sampai 95 saya santri kalong ke Kadubaleor. Tahun 95 saya dipindahkan oleh beliau, oleh Abah Fahrudin, untuk meneruskan Thorikoh tingkat latifah ke mursyid, ke Syekh Ahmad Kadim, putra Syekh Asnawi Caringin di Cigandeng. Dan saya meneruskan Thorikoh, mengambil latifah di sana sampai latifah yang 7, Latifatul Qolab. Setelah beres latifah saya, mursyid saya Syekh Ahmad Kadim wafat. Saat itu saya mempunyai kekosongan mursyid. Ada kebingungan saya harus meneruskan Thorikoh kemana untuk muraqabah. Yang kemudian sekitar tahun 98 saya meneruskan Thorikoh ke mursyid saya, Mursyidul Azam Syekh Sukacai, Kiai Haji Zupri Sukacai Jiput. Sekitar 11 tahun saya berguru. Dalam 1 tahun saya merampungkan Thorikoh dari awal, dari Qadiriyah, Latifah 7 sampai Muraqabah 20 di Abuya Sukacai. Tahun 2000 itu selesai. 1 tahun. Tahun 2000 selesai. Nah, tahun 2000 ke sini sampai wafat saya hanya memperdalam aurat-aurat Thorikoh dan ngaji-ngaji, bertambah berguru ke yang lain. Nah, guru yang di pesantren itu tadi 3, Syekh Solihin Kabayan, Kiai Haji Marsam Cikuya, dan Kiai Haji Kamerawi Cigonang. Itu saya tinggal di pesantren ya, insya Allah. Nah, tapi yang lain saya ngajinya dengan cara bulanan atau mingguan. Nah, selain ke mursyid saya, ke Syekh Sukacai untuk ngaji kitab, juga ke Abu Yawaseh di Cinangka, itu cucunya Syekh Husain Carita. Karena kebetulan tempatnya berdekatan dengan saya. Pengajian reboan, pengajian kitab-kitab muhazab, syarah hikam,
dan kitab-kitab yang lain, tafsir Jalalain dan yang lainnya. Kemudian saya pun mengaji kembali bulanan ke guru saya, yaitu Abu Yaubing Surahman Cadasari. Kemudian saya melanjutkan lagi berguru kitab-kitab ke yang lain, ke Kiai Haji Bagus Abbas Syihabuddin. Di sana kita ngaji Qiraat Asaro, ngaji kitab Alat, ngaji kitab Hikmah, dan berguru ke yang lain, yaitu khususnya ke Hikmah, itu ke Al-Hafidh Syekh Al-Hamli Selojari Kudus ya. Kemudian saya berguru kembali setelah kematian atau wafatnya murid saya, yaitu ke Al-Alim Alama Abu Yacidahu, yaitu Abu Ya Muhtadi. Di situ kita meneruskan kitab-kitab, walaupun sayanya jarang-jarang dan bisa ngaji. Biasanya hari Sabtu kita ngaji dengan kitab Hikam, Gunyah, Asbah wa Nadhair, dan yang lain. Nah, itu beberapa guru saya yang setelahnya itu kita perdalam di tempat ini sendiri. Proses pengkajian kitab yang lain, kita di sini mutolaah bersama-sama dengan anak saya, dengan mentu saya, beberapa kitab-kitab, khususnya kitab tasawuf, kitab Fathul Ghuyub, Jalul Khatir, kitab Gunyah, kitab Anwarul Qudsiyah, kitab Aruh, dan kitab-kitab Futuhatul Makkiyah, Fususul Anwar, dan yang lain-lain. Pokoknya lebih kepada kitab-kitab thariqah dan kitab-kitab tasawuf untuk memberikan perbandaharan ilmu kepada murid-murid saya yang berthariqah. Itu begitu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya tadi Abang menceritakan pengalaman pesantren ya, Bang. Belajar di pesantren. Saya lihat gelar Abah ini SH. Ya. Bisa diceritakan juga, Bang, pendidikan formal Abah, baik di SD sampai kesarjanaan. Jadi gini ya. Setelahnya lulus SMA Labuan dan kemudian saya pesantren dulu, sekitar 1 tahunan itu saya nganggur. Artinya bukan nganggur, pesantren. Saya melanjutkan masuk kuliah di IAIN. Di IAIN dulu beberapa tahun, tetapi karena satu hal, ada skeptis di dalam diri saya ketika itu. Seorang mahasiswa juga menyandang seorang santri Kobongan, ada skeptis dalam kehidupan. Maka saya berhenti dulu. Bertahun-tahun dulu di Kobong, jadi santri sarungan dulu. Tetapi kemudian setelah saya tinggalkan kuliah itu sekitar 1 tahunan. Dan saya disusul kembali oleh saudara saya untuk meneruskan kembali IAIN. Dan saya masuk lagi. Tetapi kembali lagi-lagi itu terjadi skeptis. Perang batin ketika itu. Kenapa sebabnya? Karena ketika saya untuk kuliah, saya belum mendalami pembacaan kitab kuning. Artinya belum ada kemahiran membaca kitab kuning. Sementara dalam kuliah kan itu kita dididik ilmu yang sifatnya ilmiah dan intelektual. Saya khawatir nanti jadi seorang sarjana IAIN, tetapi tidak mahir dalam kitab. Sementara yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di Banten, adalah seorang sarjana yang mahir baca kitab kuning. Nah, khas Banten itu yang kiai harus ahli kitab kuning. Saat itulah saya berpikir, jika saya melanjutkan kuliah, bagaimana mungkin saya akan bisa baca kitab kuning dengan baik. Oleh karena itu saya tinggalkan kembali untuk mempelajari kitab di pesantren. Walaupun sampai sekarang saya tidak bisa baca kitab kuning. Nah, kemudian saya berhenti di IAIN saat itu. Bertahun-tahun saya tidak lanjutkan. Ada halangan-halangan. Tapi tahun selanjutnya saya meneruskan kembali ke Staibana, ya, di
di Menes. Nah, di situ dilanjutkan sampai selesai. Nah, sekitar alhamdulillah 2 tahun yang lalu selesai di wisuda untuk ngambil hukum kekeluargaan. Ya, itu. Dan tadi kan pertanyaannya, proses menjadi mursyid jadi kan belum dijawab ya. Kalau proses menjadi mursyid, nah, kita ulang nih. Semenjak kematian mursyid saya Sukacai, saat itu Syekh Sukacai tidak menunjuk siapapun jadi mursyid tarekat. Nah, saya melanjutkan thariqah Sadiliyah ke Abuya Muhtadi Cidahu. Jadi Abuya itu bukan hanya guru kitab, tetapi guru thariqah juga Sadiliyah. Jadi saya ini megang 2 thariqah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan Sadiliyah. Ya. Setelah saya ngaji kitab di Abuya, walaupun nggak bisa, walaupun jarang-jarang bolos-bolos, dan berthariqah Sadiliyah, saya meneruskan thariqah ke mursyid saya, yaitu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu bernama Profesor Dr. Syekh Asy-Syarif As-Sayyid Muhammad Fadil Al-Hasani Al-Husaini At-Turki bin Syekh Asy-Syarif As-Sayyid Muhammad Faik Al-Hasani Al-Husaini Al-Jalani bin Syekh Asy-Syarif As-Sayyid Muhammad Siddiq Al-Hasani Al-Husaini Al-Jalani At-Turki. Tahun 2016-an saya dibiat thariqah kembali Qadiriyah oleh murid saya tersebut, oleh Profesor Dr. Syekh As-Sayyid Muhammad Fadil, sekaligus diizinkan untuk menjadi mursyid ya. Tapi saya tidak menganggap merasa saya ini mursyid. Saya diizinkan, artinya ngebeat thariqah Qadiriyah oleh beliau. Tahun 2016. Saat itulah saya mulai aktif untuk mengebeat thariqah, untuk mentalkin thariqah kepada siapapun yang ingin. Nah, kemudian tahun 2020 saya meneruskan Naqsyabandiyahnya, itu dengan mencari guru lagi ke Syekh Muhammad Kamsani di Gunung Kencana. Di situ saya dibeat sebagai mursyid Naqsyabandi, dan beliau sanad beliau Syekh Kamsani itu dari Syekh Kamsani, beliau dari bapaknya Syekh Muhammad Salim, dari Syekh Muhammad Ruyani Mandala Kadupinang, dari bapaknya dari Syekh Muhammad Sohib Mandala Kadupinang, dari gurunya dari Syekh Abdul Karim Tanaro, dari Syekh Ahmad Fadil Sambas. Jadi sanad Naqsyabandi saya itu yaitu ke Syekh Sohib Kadupinang, dan beliau ini Syekh Sohib ini terkenal sebagai gurunya Syekh Asnawi Caringin. Nah, jadi sanad kemursidan saya ini kalau Qadiriyah dari Profesor Dr. Syekh Asy-Syarif As-Sayyid Muhammad Fadil Al-Hasani Al-Husaini Al-Jalani At-Turki. Kalau sanad Naqsyabandi dari Syekh Muhammad Kamsani ke Syekh Salim, ke Syekh Ruyani, ke Syekh Sohib, ke Syekh Abdul Karim, ke Syekh Ahmad Fadil Sambas. Kadupinang. Jadi sanadnya Kadupinang. Ya, keluarga besar Kadupinang kita ya. Gitu. Itu sanad kemursidan saya. Itu. Pertanyaan terakhir, Bang. Pasti berat sekali ya ponpes dinamakan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Di era saat ini juga kan banyak sekali viral di medsos. Banyak yang mengaku mursyid dan lain sebagainya. Nah, pasti mungkin Abang punya lika-liku lah. Pengalaman pahit atau pahit manisnya dalamnya mendirikan ponpes ini. Gitu, Bang. Tentu. Jangankan kita mendirikan pesantren thariqah ya, pesantren biasa aja banyak sekali cobaan. Pertama, kekurangan ekonomi. Ya juga mungkin kekurangan ilmu. Yang ketiga, banyaknya orang-orang yang hasud nikmat.
yang iri, yang dengki. Nah, itu jelas. Kemudian belum benturan-benturan dari orang-orang yang tidak suka. Apalagi kalau mendirikan pesantren yang di situ ada thariqah. Apalagi kalau kitanya masih muda. Nah, ini banyak sekali orang yang belum paham siapakah sesungguhnya orang yang pantas jadi mursyid. Dan masih juga banyak yang belum paham apa sih syarat menjadi mursyid. Sehingga ketidakpahaman itu akan menjadikan sebuah pandangan buruk terhadap seseorang yang memang sebetulnya dia sudah ditunjuk di mursyid. Ini yang harus kita edukasikan ke masyarakat. Jangan mendahulukan kecurigaan dan pandangan buruk sebelum ilmu. Jangan dahulukan ilmu sebelum akhlak. Maka jangan dulu menjustifikasi seseorang sebelum engkau mengkaji kitabnya. Jangan dulu engkau memvonis seseorang sebelum engkau tabayun dulu. Tidak juga tidak menutupkan, bukan tidak menutupkan, dan emang itu terjadi juga ke saya. Banyak sekali yang menurut saya ini mursyid palsu-palsu, aku-akuan. Sebetulnya saya tidak penting untuk ngebahas ini. Sebab bagi saya, mau dipercaya atau tidak, mau diakui atau tidak ada masalah. Seorang ahli thorik itu tidak butuh pengakuan makhluk. Bahkan saya berusaha untuk menjauhi pujian makhluk. Dan saya lebih suka, sebetulnya kalau membicara, lebih suka dicaci maki daripada dipuji. Walaupun cacian itu tidak mesti saya tantang. Artinya, jika saya dicaci maki, jika saya dihina, dituduh mursyid KW, palsu dan sebagainya, bagi saya itu sebuah debu. Tidak ada efek. Karena seorang thorik yang memang dia mengenal Allah dan memang jujur dalam thoriknya, dia tidak butuh pujian makhluk dan tidak akan menangis oleh cacian makhluk. Jadi no problem bagi saya. Nah, ya, hanya saja jujur saya bicara, kasihan ke orang-orang yang terlalu berani menjustifikasi sesuatu yang salah dan diyakini itu benar. Nah, ini hal itu yang memberi saya kasihan ke orang tersebut karena pasti ada efek buruk baginya. Tetapi saya akan doakan semoga itu diampuni Allah Ta'ala. Dan yang selanjutnya, terkait kemursidan ini sendiri, ini harus tahu kita. Dalam hal seseorang jadi mursyid, ya. Ini harus tahu nih. Mursyid itu tidak sembarangan dipilih dan diangkat. Yang diangkatnya siapa, yang mengangkatnya siapa. Nah, maka di dalam kitab Anwarul Qudsiyah, karangan Syekh Wahab Asy-Syarani, proses seseorang menjadi mursyid itu oleh 3. Ya, yang pertama, seorang bisa jadi mursyid itu harus ditunjuk, diangkat, dibeat oleh mursyidnya yang masih hidup. Lebih utama disaksikan, didengar oleh yang lain. Sehingga orang yang ditunjuk tersebut pantas untuk duduk di suatu majelis menjadi seorang mursyid. Kalau umpanya gurunya tidak sempat berbicara mengangkat seorang mursyid, ja'altuka khalifah, kata guru kepada muridnya, maka bisa diganti dengan tulisan bukti pengangkatan dari seorang gurunya kepada muridnya, tertulis dan ada seorang syahid, ada saksi minimal 2. Nah, kalau itu tidak ada, maka dalam kitab Anwarul Qudsiyah itu dia harus diangkat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik fil manam maupun fil jasad, dalam mimpi atau secara berwujud. Nah, kalau tidak juga, yang kedua juga tidak, maka ini harus ditunjuk, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui sir orang tersebut. Berarti orang yang diangkat oleh Allah ini bukan kelas biasa,
sudah bicara sir, ini harus keras wali. Maka jika tidak ada proses tadi, 3 tadi terhadap seseorang, kita nih boleh menolak seseorang yang ngaku mursyid jika tidak ada proses tersebut. Apalagi tidak ada tulisan, tidak ada saksi. Nah, jadi proses mursyid ini tidak bisa seorang jadi mursyid hanya karena umpama juga gini. Ketika gurunya wafat, gurunya tidak nunjuk siapapun, kemudian ada dari salah satu muridnya yang merasa sudah beres tarekatnya, kemudian dia berziarah ke makam gurunya, kemudian dia seolah-olah kedatangan ruh gurunya dengan dia sendiri belum sampai ke seorang yang punya kapasitas untuk bisa memahami kegaiban dengan hak. Nah, timbullah prasangka bahwa ini gurunya. Sebelum diperintahkan oleh guru untuk ngebeat. Nah, proses pengangkatan mursyid sendiri ini dia menanyakannya mengangkat mursyid sendiri, jadi dikhawatirkan ini halusinasi, khayalan, takhayali. Nah, dalam dunia tarekat, maka seseorang yang menjadi mursyid hanya karena ini mardud, ini bisa ditolak. Dan ini menurut saya banyak sekali di daerah Banten ini, maaf yang saya tangkap, ini bermunculan orang-orang yang ngaku murid seperti ini. Yang selanjutnya, perlu kita ketahui, masalah mursyid ini tidak bisa mursyid menjadi mursyid, seorang mursyid menjadi mursyid hanya karena izin dari seorang anak mursyid. Karena tarekat bukan warisan. Umpamanya ada seorang mursyid wafat, kemudian anaknya masih hidup, tetapi anak mursyid ini belum mursyid. Kemudian ada salah satu orang yang ingin jadi mursyid, kemudian minta izin ke anak mursyid, baik diizinkan atau tidak, walaupun diizinkan oleh anak mursyid yang dia belum mursyid, itu tidak bisa jadi mursyid. Nah, karena tarekat bukan warisan. Nah, dan ini tidak boleh menjadi sebuah kebiasaan. Tidak boleh. Maka siapapun dia yang bisa ngangkat mursyid adalah mursyid. Nah, anak mursyid, kalau bukan mursyid tidak boleh jadi mursyid. Tidak boleh ngangkat mursyid. Tidak boleh juga mengizinkan seseorang jadi mursyid. Nah, kan gitu. Kalau mau pakai dasar acuan kitab Anwarul Qudsiyah atau memakai kitab dasar acuan Mafakhirul Aliyah. Nah, bagaimana kalau ini proses kemursidan ini dipaksakan oleh mursyid yang tadi yang ngaku-ngaku yang hasil halu, ya? Ini kasihan ke murid-muridnya yang dibeat, karena murid-muridnya yang dibeat oleh yang bukan oleh mursyid ini akan putus sanadnya. Dia tidak akan nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Ini kasihan sekali. Tidak akan mendapatkan faedah tarekat dia. Apa faedah tarekat? Yaitu ketenangan jiwa, wusul ke Allah, mencapai makom-makom tarekat. Dia tidak akan dapatkan itu. Dia berzikir capek, tapi yang tadi tidak akan didapatkan. Bahkan ketika dia bertekad, problem dirinya masih makin banyak. Pusing iya masih ada, bingung iya, problem jiwa, problem keluarga masih ada. Padahal sebetulnya ahli tarekat itu harus tenang dengan tarekatnya. Apapun persoalannya, dengan istri, dengan anak, ekonomi, apa-apa, dengan dikirnya dia tenang. Maka dikir mana yang menenangkan? Dikir yang ada faedah. Yang mana yang berfaedah? Dikir yang bersanad. Maka jika ada seorang ahli tarekat, dia punya masalah, tidak pernah selesai, tenang-tenang, tapi dia bertarekat, maka harus dipertanyakan, apakah tarekatnya itu bersanad atau tidak? Sampai usul atau tidak? Maka tanyakan juga gurunya yang melihat bersanad atau tidak, diizinkan oleh yang bersangkutan. Ini yang harus diketahui. Jadi gampang sekali kalau kita ingin mengetahui tarekat kita ini memang bersanad dan guru kita bersanad, mursyid benaran, gampang. Setelah engkau bertarekat, pada ketika engkau punya masalah, apakah dengan dikirmu akan tetap engkau tenang, tangguh, atau kau berdikir tapi problem tidak pernah selesai. Problem keluarga, ekonomi tidak pernah hilang, malah makin bertambah. Berarti target dikir ala bidzikri tatmainul qulub itu tidak nyampe. Padahal dikir sejatinya untuk menekan hati. Dikir yang mana yang menekan hati? Yang bersanad, yang oleh mursyid. Kalau ada dikir yang tidak menekan hati orang yang bermasalah, maka sesungguhnya bukan dikirnya yang salah, tetapi mungkin yang ngebeatnya bukan seorang mursyid. Mursyid KW, mursyid aku bukan mursyid takhayali.
Akhirnya tidak usul. Ini harus diketahui, ini sebuah pengetahuan. Maka di sini, insya Allah di Pondok kita Al-Mubarak, insya Allah kita sedang belajar kok. Kita siapkan kitab-kitab thariqah, kitab-kitab tasawuf. Ada beberapa kitab di sini, kurang lebih 40 lebih kitab. Dari mulai kitab Fathul Ghuyub, Jalalul Khatir, Anwarul Qudsiyah, Jamil Usul fi Awliya, Gunyah, Inaratul Duja, Hususul Hikam, Futuhatul Makkiyah, dan kitab-kitab yang lain yang semua yang ngebahas tentang thariqah, termasuk yang tentang disiplin ilmu thariqah, semuanya ada di sini. Makanya kita di sini dengan dasar kitab itu kita mempunyai dalil. Kita bisa mengetahui mana ini yang memang sesuai dengan thariqah, mana yang tidak. Ini mursyid yang sesuai dengan thariqah, dengan yang tidak. Kita tidak menghakimi dengan asumsi, dengan pribadi, dengan sangkaan, dengan kehasudan, kedengkian, tidak. Tetapi kita berdasarkan kitab yang dikaji pesantren Al-Mubarak ini. Begitu untuk mengantisipasi tarekat yang liar dan mursyid-mursyid yang liar. Jangan hadir di Banten mursyid KW atau mursyid cilok. Pesan terakhir, Pak. Ya. Apa yang ingin disampaikan oleh Abah kepada jamaah Abah dan juga para santri? Pesan saya kepada seluruh jemaah saya, wabil khusus jemaah thariqah. Yang pertama, tolong ngaji tasawuf, ngaji thariqah di pondok ini. Baik ngaji coretan, kitab thariqah, atau ngaji kupingan, Bandungan. Nanti diadakan baik yang tiap hari, atau per minggu, atau per bulan, atau per malam Jumat, atau per sahriyahan malam Jumat. Kenapa sebabnya? Saya tidak ingin murid saya berthariqah tanpa ilmu, berthariqah tanpa dalil tasawuf, dalil thariqah, dalil kitab. Saya tidak ingin jadi ahli thariqah yang bodoh, ahli thariqah yang jumud, yang mudah mencaci maki seseorang, padahal belum tentu bersalah. Yang selanjutnya saya ingin khususnya murid thariqah ini betul-betul menjadikan thariqah ini tidak tujuan kepada selain Allah. Thariqah ada tujuannya hanya ke Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka waridhaka umar. Tidak mencari selain Allah. Tidak mencari harta, tidak mencari jabatan, tidak mencari masyhur, tidak mencari viral, tidak mencari perempuan, bahkan tidak menjadi mursyid, tidak mencari mursyid, tidak mencari surga sekalipun. Jangan kalau bisa, jangan berthariqah karena takut neraka. Tetap tujuan thariqah harus awal, yaitu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka waridhaka wa maribataka, sesuai dengan apa yang dibuat, direferensikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu pesan saya. Baik, Bah. Terima kasih banyak, Bah, sudah diwawancara. Ya, sama-sama. Media Ngebul Kahayang TV. Semoga ini bisa bermanfaat baik untuk kita sebagai santri Amin. dan juga umumnya masyarakat Banten dan sekitarnya se-Indonesia ini. Ya. Atur nuhun, Bah, ya. Ya, sama-sama. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.